Pemirsa Liputan 4 TV, TV 4 streaming dimanapun saja berada. Jumpa kembali bersama reporter 4 TV Agus Maulana. Saat ini saya bersama Bapak Kades Desa Simpang 4, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Rudi Hartono. Selamat siang. Bersama Bapak Kades Desa Simpang 4, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Rudi Hartono. Selamat siang, Pak. Ini kita di sini dari media Liputan 4 TV akan bincang-bincang terkait dengan beberapa hari ini mungkin dalam minggu ini Pak Kades ini diberitakan suatu media online terkait hal tersebut. Dalam berita itu dikatakan bahwasanya Pak Kades katanya saya lebih baik bayar 1 miliar daripada diaudit terkait dana desa. Nah, Pak Kades sendiri dengan adanya pemberitaan itu bagaimana menanggapinya? Silakan Pak Kades. Begini Pak Agus ya, jadi terkait dengan pemberitaan saya yang masuk di media sosial tentang saya sanggup bayar 1 miliar seandainya saya mau diaudit itu kan, itu sedikit pun tidak ada itu Pak Agus. Sedikit pun tidak ada dan saya tidak pernah bicara tentang itu. Dan bahkan saya juga tidak tahu karena di desa kami ini kan yang namanya HP itu Pak Agus, itu sinyalnya susah. Jadi saya tidak pernah lihat di TV bahwa ada program Pak Prabowo mengatakan seluruh kepala desa di Indonesia akan diaudit. Nah, jadi mengenai hal itu saya tidak tahu menahu dan saya tidak pernah bicara tentang itu Pak Agus, itu keterangan dari saya. Nah, jadi adanya pemerintah mengatakan saya siap bayar 1 miliar dengan ada berita tuh Pak Kades merasa terkejut atau misal kaget atau bagaimana dengan berita tersebut? Wah, jadi terkait dengan berita itu Pak Agus, saya sangat terkejut Pak Agus, karena saya tidak pernah mengeluarkan statement semacam itu Pak. Makanya saya sedikit mengabaikan berita itu. Nah, jadi saya tidak tahu menahu tentang itu dan siapapun yang menyampaikan kan, karena kami selaku kepala desa ini Pak Agus, setelah walaupun berbaik bagaimanapun kita bekerja, kita berolah, di pihak seberang kita itu pasti ada yang merasa kurang senang. Jadi kemungkinan dari sumber suara itu dari pihak politik, musuh calon saya atau bagaimana, yang jelas dari warga saya yang tidak suka dengan saya, tidak senang dengan pimpinan saya. Nah, itu Pak Gus. Oh, artinya Pak Kades ini ya termasuk orang yang sabar, orang yang sudah menanggapi dengan tenang, dengan sabaran. Karena dalam dunia ini sebaik apapun kita tetap ada dianggap salah gitu Mas Pak Kades. Nah, sekarang mengenai berita itu kan pasti ada narasumber. Narasumber tersebut katanya warga desa Simpang 4 Lengkiti ini dan tidak ingin disebutkan namanya dalam pemberitaan itu. Pak Kades sendiri bisa nggak menebak siapa kira-kira narasumber itu untuk berita itu? Nah, jadi kalau masalah tebak menebak itu Pak, saya kan tidak mau berstatement itu Pak kan, karena namanya kita pemimpin ya kan, walaupun bagaimana kita sudah berbuat baik, yang namanya orang dengki ataupun menjadi musuh politik kita tetap jadi musuh kita Pak. Jadi musuh kita dalam pencalonan kepala desa itu kan ada 2 orang itu. Jadi 2 orang ini kan masing-masing punya masa itu Pak. Jadi saya tidak bisa menebak apakah dari masa-masa mereka, yang jelas orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan saya itu Pak. Artinya dalam hal ini Pak Kades selaku pemimpin desa, apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan desa tetap jalan aja gitu? Ya tetap jalan aja ya, karena kan gini, namanya kita jadi seorang pemimpin ya Pak, tidak ada lagi yang bukan ke kita ataupun tidak mendukung kita. Setelah kita dilantik jadi kepala desa, semua warga itu milik kita Pak, jadi, itu di kita. Jadi perbedaan itu, ini warga ini nggak pernah mendukung saya, artinya sudah tidak ada di hati. Tidak ada lagi di hati saya Pak. Satu contoh, jadi segala bentuk bantuan itu saya nggak tebang tindih itu Pak. Artinya asal warga itu dia dianggap kurang mampu, layak, itu diusahakan. Diusahakan itu, semua diusahakan, baik itu bantuan listrik gratis itu kan semua dapat, yang memang istilahnya memang membutuhkan. Karena kita selaku kepala desa kita kan tahu Pak, mereka mampu tidak mau beli atau mereka memang benar-benar tidak mampu. Kita tahu. Nah itu, jadi itulah yang namanya kita seorang pemimpin kan. Sebaik apa kita memimpin, kalau orang tidak suka kita, mereka tetap mengatakan kita itu salah. Nah itulah. Luar biasa Pak Kades Simpang 4 ini, kakak saya panggil ya. Kak Rudi Hartono ini menanggapi berita-berita miring tentang dirinya. Dia menanggapi dengan kesabaran, dengan kepala dingin tentunya Pak Kades. Nah, menutup wawancara bersama Kando ya Pak Kando Rudi Hartono selaku Kades Desa Simpang 4 Lengkiti ini, bagaimana kedepannya harapannya dengan berita itu? Nah, jadi harapan saya untuk kedepannya,
seandainya memang ada perbuatan saya yang kurang menyenangkan dengan masyarakat, jangan dulu saya masuk diangkat ke media, dikonsultasikan dengan saya bagaimana ini Pak Kades, ini perbuatan kamu ini salah. Karena ini butuh tidak kamu bantu, ini tidak butuh kamu beri. Nah, jadi untuk itu kedepannya saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Simpang 4, apapun kekurangan saya, jangan dulu mencuat keluar, dimusyawarahkan ataupun lewat BPD atau lewat perangkat desa yang lain, diberi masukan untuk saya untuk kedepannya lebih baik memimpin Desa Simpang 4 ini. Jadi artinya walaupun tidak melalui perangkat desa, secara langsung pun kalau memang masukan yang membangun sifatnya Ya. langsung diterima Pak Kades. Jadi walaupun tidak lewat ke perangkat desa BPD, langsung saja dengan saya, karena saya kan 24 jam bahkan tidak pernah meninggalkan rumah itu Pak, kecuali saya kebetulan lihatin cucu kan, jadi saya selalu standby di rumah. Tiap hari saya itu selagi jam kerja saya di kantor, datang saja ke saya dan langsung saya akan sampaikan apa unek-unek dari masyarakat, apa yang diinginkan. Ya. Saya rasa mungkin ada lagi Pak Kades. Mungkin cukup itu Pak Agus. Cukup ya. Cukup. Demikianlah wawancara saya dengan kanda kita Kades Simpang 4 Kecamatan Lenggiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Kak Rudi Hartono. Demikian apa yang sudah dijelaskan terkait dengan pemberitaan miring tentangnya, tapi beliau menjawabnya dengan tenang, sabar dan tentunya kepala dingin Pak. Itu Pak Kades ya. Saya tutup wawancara bersama beliau. Nun wal qalami wa masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.